Sebentar lagi setting ini Facebook. Oke, ya. Ada yang mau ini live di Facebook juga? Facebook juga. Prof. Aswar, kalau longgar, jadi teman-teman di Toli-Toli bisa di-invite untuk mengikuti acara-acara ini. Terutama yang pagi dan siang. Karena ada beberapa nanti yang juga live lewat YouTube. Kalau mahasiswa asrama, ya, Pak Aswar. Mic-nya belum di... Kalau mahasiswa tinggal dari rumah masing-masing, Pak. Oh, sudah tinggal di rumah, ya. Betul. Kalau dulu sih ada, tapi lebih banyak memilih ke tinggal di rumah masing-masing daripada tinggal di asrama. Sepi ya, karena nggak ada kampus ya. Iya. Oke. Ya. Silakan dimulai dulu, dibuka, ya. Mas Leli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak sekalian yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan pagi ini kita melanjutkan dari perjalanan rekor muri Gus Reza yang kedua kalinya setelah 14 tahun yang lalu tertidur. Dan hari ini mulai bangkit lagi sejak sholat, dimulai dari sholat tahajud tadi pagi. Dan mudah-mudahan ini berlanjut dengan penuh berkah. Dan ini kita melanjutkan presentasi bisnis Gus Reza 24 jam. Mari kita ikuti, mudah-mudahan bermanfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Silakan Gus Reza. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bentar, lagi reconnect dulu. Teman-teman yang ada juga yang ingin Facebook Live juga. Oke, sebentar. Sebentar. Go live. Oke. Oke. Apa kabar Pak Paulus? Ini sahabat saya. Beliau dulu juga berjasa menemani saya pada saat bikin rekor muri tahun 2006 bersama Pak Jayus Purana, tapi beliau tidak bisa hadir waktu itu dipilih oleh Pak Paulus. Dan Pak Paulus sekarang membuat lembaga rekor sendiri, Mas Leli. Ya. Namanya Leprin, kalau tidak salah. Ya. Terima kasih sudah bergabung, Pak Azwar, terima kasih Pak Sugianto, dan Pak Armatullah. Beberapa bergabung lewat Facebook, Pak. Jadi spesial ini buat yang bergabung di Zoom. Insya Allah kita akan mulai. Baik. Hari ini adalah rangkaian dari niat saya untuk bisa memberikan sedikit kontribusi dan spirit buat para sahabat-sahabat yang sedang mengalami survive di era pandemik ini, yang nuansanya di hampir sebagian besar sudah mulai bangkit dan sudah mulai revival. Mudah-mudahan materi ini atau pembahasan ini bisa menjadi sebuah energi, menjadi sebuah charge, ya, ibarat handphone kalau dalam kondisi low bat jadi perlu dicas. Ternyata tubuh kita pun, badan kita pun juga perlu dicas, ya. Karena dengan cas ini akan membuat kita lebih strong, lebih powerful, dan tentu saja lebih meaningful. Baik, untuk ini acara ketiga ya Mas Lali ya. Jadi kita sudah mulai sejak jam 3 pagi tadi sampai dengan jam 4 tentang milioner
mentorship dan dihadiri oleh beberapa teman-teman dari beberapa daerah ya. Ada yang dari Kalimantan juga, ada juga yang dari Jawa Tengah. Nampaknya ada kesulitan ini di Facebook. Sebentar. Mungkin jaringan kali ya. Suara Gus agak putus-putus. Iya. Gimana? Sempat agak 17. suaranya. Ya. Sekarang jelas? Jelas. Oke. Oke. Jadi ada jam 3 tadi kita sudah mulai sampai jam 4, kemudian disambung lagi jam 6 ya. Tadi jam 6 sampai dengan jam 8 masih melanjutkan mentorship. Dan hari ini jam 9.30, insya Allah sampai dengan jam 11.30, kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi syariah manager di era pandemik ini. Tetap eksis di era pandemik. Bapak Ibu sekalian, yang juga menyimak acara ini, baik itu di Zoom ataupun di Facebook, saya akan mulai dengan satu kata yang sangat penting di era sekarang ini, Mas Leli, yaitu kata change. Yang bisa survive, yang bisa tetap optimis menghadapi situasi saat ini adalah orang-orang yang selalu punya spirit of change, punya satu semangat untuk berubah. Dan kalau kita lihat satu persatu, Mas Leli, kata change ini terdapat 2 kata rahasia di balik kata change. Yang pertama, kalau kita coret huruf N-nya diganti huruf R, jadinya apa tuh, Mas Leli? Kalau change, N-nya diganti dengan huruf R, jadinya adalah cas ya. Masih di mute ya kali Mas Leli ya. Oh iya. Jadi Pak Azwar, Pak Sugianto, Pak Rahmatullah, Pak Paulus, kalau kita masukkan huruf R di dalam huruf N, N-nya kita coret, kemudian diganti huruf R, maka akan membentuk huruf atau kata baru, yaitu charge. Kita tahu charge itu artinya kan ngisi ya. Jadi handphone itu dalam kondisi lowbat, maka kita harus isi, kita charge, supaya bisa maksimum baterainya. Dan kalau sudah maksimum, kita bisa menggunakan untuk komunikasi. Sebenarnya yang membedakan antara handphone mahal dan murah apa tuh Mas Leli? Sederhana. Apakah Mas Leli akan memilih sebuah handphone mahal tetapi lowbat dibandingkan dengan handphone yang mungkin handphone itu murahan tetapi maksimum baterainya? Pasti orang akan milih yang maksimum baterai, karena kita fungsi utama di dalam handphone itu adalah untuk komunikasi kan. Adapun soal gaya itu adalah nomor 2, tapi yang paling penting adalah komunikasi. Nah, kembali lagi kepada tadi yang saya sampaikan, bahwa sehebat apapun kita, sebagus apapun kita, akan tidak ada gunanya kalau kita tidak melakukan proses charge. Harus di-charge. Dan charge yang paling hebat adalah ketika kita menggantungkan kepada apa yang disebut dengan the Maha Power. Kan kalau nggak salah ada ukurannya biasanya mAh atau apa? Miliampere ya? mAh ya? Miliampere ya? Kalau kan ada power bank ya, power bank itu kan kalau mAh-nya makin besar, berarti dia kapasitas untuk ngecharge-nya lebih cepat, bahkan juga dia bisa menjadi powerful. Nah, begitupun juga kita, kalau kita ingin mendapatkan charge yang maksimal, maka kita akan menggunakan kekuatan yang maha. Nah, kekuatan yang maha itu adalah kekuatan yang didasarkan kepada Tuhan. Jujur, kalau bicara manusia, pasti bicara soal 3K. Ada kelemahan, ada kelupaan, ada keterbatasan. Siapapun manusia terkuat di dunia sekalipun, dia akan mengalami masa kelemahan. Kemudian juga punya kelupaan. Ketika sudah memasuki usia tua, maka dia akan mengalami proses kelupaan. Apa yang disebut dengan pikun ya, Mas Leli ya? Pikun. Jadi apa yang sudah dimiliki selama ini, keilmuannya itu bisa hilang semua
lantaran pikun tadi. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan. Bicara soal makhluk atau manusia selalu bicara keterbatasan dua. Yang pertama adalah ruang, dan yang kedua adalah waktu. Betul nggak? Kita tidak bisa berada di setiap tempat kapanpun, dan kita juga tidak bisa berada di waktu seenaknya kita. Tiba-tiba saya pindah ke masa lalu, kemudian kita pindah ke masa depan, kemudian balik lagi ke masa kini. Tentu saya tidak bisa. Karena itulah kita sebagai makhluk. Kita ada terikat oleh ruang dan waktu. Itulah manusia. Nah, yang membedakan antara si makhluk dengan si pencipta, ya, Sang Maha Pencipta, adalah Sang Maha Pencipta tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga, dimanapun dan kapanpun, dia selalu bisa hadir. Karena tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karena dia sendiri yang menciptakan ruang dan waktu. Sehingga, disinilah kita melihat, dalam kondisi kita powerless, berarti kita harus bergantung kepada yang powerful. Kalau kita bergantung pada manusia sama-sama terbatas. Dia limited. Jadi kita harus bergantung kepada the unlimited power. Jadi power yang tidak terbatas. Itulah yang kita ingin capai. Power yang tidak terbatas. Siapa yang power yang tidak terbatas? Ya itulah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Jadi ini yang saya perlu ingatkan buat diri saya sendiri dan buat kita semua. Justru semakin terjadi yang namanya pandemik, harusnya semakin membuat diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Ini saya sebagai pengantar dulu, Mas Ladi, ya, karena nanti kita ada waktu diskusi juga. Kenapa sih kok harus dihubungkan dengan syariat? Nanti saya akan masuk kepada pembahasan dari pembahasan tentang Sang Maha tadi, Maha Power tadi ke syariat. Oke. Kembali lagi tadi soal karena Sang Maha ini unlimited power, ya. Dia mempunyai kekuatan yang tidak terbatas, maka ketika manusia mengalami limitless, keterbatasan, dia mendekat kepada yang unlimited, maka terjadi proses transformasi energi dari yang unlimited kepada yang limitless, yaitu dari Khalik pencipta kepada yang diciptakan. Ya. Kalau Anda merasa hari ini dalam kondisi powerless, lemah, lesu, letih, ya seperti tidak ada kekuatan, putus asa, pesimis dan sebagainya. Saran yang paling sederhana dan paling efektif adalah kita mendekat kepada sumber kekuatan. Bukan makin menjauh dari sumber kekuatan. Kita makin mendekat pada sumber kekuatan sehingga terjadi, kalau dalam istilah fisika listrik itu induksi ya, Mas Lali ya, ada induksi. Ada proses induksi sehingga di situ pindah tuh yang namanya energi tadi, energi Sang Maha ini pindah kepada kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya sekarang adalah, untuk bisa mendapatkan akses energi itu, kita harus berada di saluran yang sama. Tidak mungkin di frekuensi dan saluran yang berbeda. Saya ambil satu contoh. Umpama di sini ada Mas Juni ya. Mas Juni di Jogja ya. Mas Juni boleh di unmute. Buat teman-teman yang ada di Facebook, kita juga melakukan siaran di Zoom. Jadi, mohon maaf, saya berbagi kamera. Ada sesekali kita akan ke Facebook, juga kita sesekali akan di Zoom. Terima kasih ada di sini Pak Sutiadi, ya Pak Muhammad Sutiadi, beliau dari Lions. Ya. Mudah-mudahan selalu sukses dengan diklat-diklatnya. Mas Juni, yang ada di Jogja hari ini ya. Mas Juni, siaran radio favorit di Jogja apa? Jogja favoritnya ada apa? Gerenimo ya? Ada Gerenimo ya? Gerenimo. Ya, betul. Itu betul ya. Memang yang namanya ada formatting sama segmentasi ya. Gerenimo itu untuk umur 30 ya 7 teens ya, teens 35 ke bawah. Ya. Nah, untuk 35 ke bawah memang lagu-lagu. Oke. Yang Mas Juni ingat frekuensinya? Nomor frekuensinya? Geronimo 106.5 MHz. Oke, 106 poin. Oke, makasih. Mas Juni, kalau 106,5 itulah Geronimo, tiba-tiba Anda putar di 106,4, yang terjadi apa Mas Juni?
Kresek-kresek ya? Nggak kedengeran, nggak Nggak matching, kedengeran. nggak Kemudian nggak saya nggak mundurin lagi. tune, nggak ya. Saya mundurin lagi. Dari 106,5 saya mundurin lagi jadi 105. Makin hilang ya? Nggak hilang, tidak Makin bisa hilang. Kalau sefrekuensi. saya mundurin lagi, makin saya mundurkan 90. Jauh, Jauh, oke. semakin Oke, makasih. tidak terdengar. Ini sebagai satu ilustrasi ya, teman-teman ya. Katanya Mas Juni yang kebetulan di Jogja, Geronimo itu 106,5. Jadi kalau saya mundurin jadi 105 atau bahkan sampai ke 90, itu suaranya makin nggak jelas dan makin nggak nyambung, gitu ya. Nah, sama, Mas Ladi. Ketika kita ini menjauh dari frekuensi yang sudah disiapkan oleh Tuhan kepada kita, maka makin lama makin hilang kita, makin nggak ada kekuatan. Berarti kita harus tahu nih, apa frekuensi yang harus kita ambil agar terjadi koneksitas, terjadi proses transformasi energi dari Sang Maha yang unlimited tadi kepada kita yang limitless. Kan gitu. Benar nggak? Nah, dia, Sang Maha ini, membuat satu aturan. Membuat satu aturan, yang aturan ini kalau dipenuhi, diikuti, ya, dia ada rule of the game, ada aturan permainan. Kalau Anda ikuti rule of the game ini, maka nanti Anda akan mudah mengakses ke saya, kepada Tuhan. Oke? Dan kalau Anda sudah mengakses kepada Tuhan, itu artinya Anda punya kekuatan yang luar biasa. Anda akan menjadi unlimited juga. Sehingga apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi mimpi kita, dream kita, sebesar apapun yang mustahil, hampir mustahil dilakukan oleh kita sebagai manusia, akan menjadi sangat mungkin di tangan Tuhan. Ini penting. Itulah sebabnya di sini kita harus menjadi pribadi-pribadi yang optimis. Saya kembali kepada poin tadi. Tadi ada aturan atau rule of the game ya. Ada rule of the game ya Mas Leli ya. Ada rule of the game. Nah, kalau ada rule of the game, itu dalam bahasa Arab, rule itu adalah syariat. Betul ya? Rule itu adalah syariat. Aturan yang ditentukan oleh Tuhan, bagaimana cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi dengan Tuhan, itu yang disebut dengan syariat. Tetapi ketika aturan itu ditentukan hubungan antara sesama manusia, disebutnya adalah muamalat. Kan gitu. Ada syariat, ya, ada syariatnya. Begitu ada syariat untuk muamalat, hubungan sesama manusia, ada syariat untuk hubungan terhadap Tuhan. Ya, baik itu muamalat maupun ibadah, itu ada syariat. Nggak usah itulah Mas Eli bawa motor atau bawa mobil. Pokoknya merah hajar aja. Ada lampu merah hajar aja gitu. Apa yang terjadi? Prit. Pak polisi datang. Anda tidak melihat ada lampu merah di sana? Saya lihat, Pak. Apa maksudnya, Pak? Lampu merah itu tanda berhenti. Kenapa Anda terus jalan? Loh, Pak, ini kan jalanan sama-sama, Pak. Ini motor saya, Pak. Loh, kenapa Bapak larang? Loh, ini jalan bersama. Tidak bisa Anda bikin aturan sendiri. Ada aturannya semua. Kalau semua berpikiran seperti Anda, kacau ini jalanan. Itulah fungsinya tugas saya sebagai polisi. Gitu kan? Ada aturan. Jadi ketika Mas Ladi tidak menggunakan aturan, yang terjadi apa Mas Ladi? Kacau, kan? Kacau. Tetapi ketika Mas Ladi sebagai seorang pengendara yang taat pada aturan, rule of the game, aman, lancar. Lalu lintas jadi lancar. Kadang-kadang yang bikin macet itu bukan karena sekedar banyak mobil, tetapi karena tidak mematuhi aturan. Oke? Nah, kembali pada aturan itu syariat. Ketika manusia dalam mengadakan hubungan kepada Tuhan, yaitu ibadah, dan mengadakan hubungan sesama manusia, dia pakai syariat yang sudah ditentukan, frekuensi yang sudah ditentukan oleh Tuhan, maka dia akan mendapatkan power. Sama yang tadi saya contohkan pada Mas Juni. Ketika frekuensinya makin menjauh, powernya makin nggak ada. Tapi ketika kita makin mendekat kepada Sang Maha, maka kita dapat powernya makin jelas. Betul ya? Nah, di sini kita mendapatkan satu arti. Semakin kita dekat dengan Tuhan, dengan menggunakan saluran syariat yang benar, maka kita akan mendapatkan semakin kejelasan dalam berbisnis. Makin jelas di dalam berusaha. Makin jelas dalam bermuamalah. Karena muamalah itu hubungan antar sesama manusia. Jadi ini cukup menjawab ya. Ini sebenarnya prinsip sederhana, tetapi cukup menjawab dari semua problem-problem yang dihadapi oleh para pebisnis, para pedagang, para entrepreneur, ya, para owner, ya, para founder. Kenapa sih? Kok bisnis ini ribet? Kenapa sih bisnis itu kok susah? Ya. Baik itu susah dalam pemasaran, susah dalam melakukan suatu pendekatan kepada konsumen. Kenapa? Maaf, bukan masalah skill kita nggak punya.
Hampir semua yang namanya pedagang, yang namanya pengusaha itu pasti punya skill dalam bisnis, pasti. Tetapi tidak hanya skill bisnis juga yang kita harus miliki, tetapi juga ada yang disebut dengan syariat. Ada syariat. Kita berbisnis ini tidak lepas daripada pengawasan Tuhan. Sehingga kalau kita menggunakan syariat yang ditentukan oleh Tuhan di dalam berbisnis pun, insya Allah akan makin kuat, ya, makin lancar. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat penting buat teman-teman. Oke, sampai sini bisa dipahami ya Mas Aldi ya. Apa hubungannya Sang Maha dengan syariat? Agar terjadi proses perpindahan konversi dari Sang Maha ini kepada kita, terjadi transfer energi yang tadinya kita limitless menjadi unlimited. Kita satu, follow the rule. Rule-nya siapa? Rule-nya Tuhan. Pada saat Anda Mas Leli berbisnis itu follow the rule-nya Tuhan, maka you sudah berjalan di dalam jalur syariah. Oke ya. Saya sudah hampir lebih sekitar 20 tahun berkiprah di bidang bisnis dengan beraneka ragam varian dan diversifikasi usahanya. Ya, dari yang namanya properti, kemudian namanya saham, kemudian dari yang namanya falas, dari yang namanya jasa, dari yang namanya keuangan dan segala macam sudah kita ikutin. Ya. Akhirnya saya mengambil satu kesimpulan. Kenapa timbul kerumitan-kerumitan dan komplikasi-komplikasi dalam berbisnis? Akhirnya saya menemukan jawabannya karena saya saat itu belum follow the rule. Saya bikin aturan sendiri dalam berbisnis. Saya tidak mengikuti aturan Tuhan. Follow the rule. Nah, follow the rule itu yang disebut dengan syariah. Nah, kenapa hari ini kita bicara soal bisnis syariah? Yaitu bisnis yang menggunakan frekuensi syariah. Jalurnya syariah. Kenapa harus syariah? Karena dengan syariah ini, kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, kita terkoneksi dengan Allah, sehingga kekuatan tadi, Sang Maha Power tadi, akan memberikan transfer energi kepada kita. Sehingga kita bisnisnya pun lebih powerful. Bisnisnya ikut powerful, Mas Lali. Ya, sehebat-hebatnya Superman pasti juga punya keterbatasan. Pada saat dia tidur, dia pasti ada pada kondisi lemah. Sedangkan Tuhan itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, Tuhan itu nggak pernah tidur dan nggak pernah lupa. Tidak akan pernah absen. Dia selalu ada dan hadir dimanapun. Ya. Jadi saya ambil sederhananya gini, Mas Lali. Kalau saya melakukan satu bisnis yang syariah, itu seperti saya sedang berbisnis itu 24 jam. Karena kita diawasi, disupervisi, disupport oleh sebuah sistem yang diatur oleh Sang Maha 24 jam, 86.400 detik. Ini luar biasa dan dahsyat. Ya, sehebat-hebatnya kantor tidak ada yang sampai 24 jam, kecuali yang memang langsung jasa publik ya. Tapi tetap ada shift kan, tidak mungkin orang kerja 24 jam. Ya, pasti ada shift. Betul nggak? Kalau di dalam dunia kesehatan, berapa shift biasanya dipakai Mas Lali? Ada yang 2, ada yang 3. Oke. Tidak ada yang 24 jam full kan? Pasti ada shift kan? Kecuali piket. Ya, tetap tidak bisa 24 jam kan? Ya. Tetap ada batasan. Tapi ketika kita membuka hubungan bisnis dengan jalur syariah, itu seperti Anda sedang terkoneksi ya, dengan Sang Maha tadi, Maha Power tadi, sehingga Anda bisa mendapatkan akses itu 24 jam. Inilah prinsip yang mesti dipegang poin pertama, Mas Leli, dalam berbisnis syariah. Itulah sebabnya saya, bismillah, dengan usia sudah separuh abad ini, saya memutuskan untuk hijrah, ya, all out, 100% masuk di jalur syariah. Saya ingin follow the rule of the God. Saya ingin ikutin aturan Tuhan. Saya ingin ikut aturan Tuhan, artinya apa? Saya ikut syariah. Syariah. Karena saya berharap dengan semua dan segala obsesi dan ambisi yang kita punya ini, semua akan terjawab oleh Sang Maha Power. Oke, ini poin pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita memang menggunakan jalur syariah dalam berbisnis, apa syarat-syaratnya? Apa unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk memastikan kita masih terkoneksi dengan jalur syariah ini? Ada 3 poin, Mas Ladi, ya teman-teman, ada 3 poin yang perlu di garis bawahi, ya, di highlight. Nomor 1 adalah niat. Nomor 1 adalah niat. Dalam artian yang mengawali perbuatan kita dari sejak pertama sampai kita menyelesaikan pekerjaan kita, menyelesaikan proyek kita, jangan lupa diniatkan untuk Allah. Kalau bahasa moral adalah tulus. Bahasa spiritual adalah ikhlas. Kalau kita mengerjakan sesuatu
entah itu proyeknya kecil, entah itu bisnisnya besar, entah itu bisnisnya very big atau small business, big business atau very big business, kita mulai dengan niat karena Allah. Itu unsur pertama yang penting agar kita bisa disebut bisnis kita syariah. Ya, tidak selamanya bisnis syariah itu harus bisnis yang berlabelkan syariah, tetapi unsur-unsurnya ini yang harus dipenuhi oleh kita. Itu yang pertama. Jadi niat, Mas Lali, niat. Ya. Niat itu nanti berhubungan dengan tekad dan itikat. Kalau niatnya bagus, maka tekad dan itikatnya akan kuat, ya, akan powerful. Jadi kalau niatnya nggak nyambung lagi ke atas, ya berarti niatnya lemah. Ya, tidak akan seperti yang tadi kita inginkan, ya tidak terjadi proses transfer energi ya dari Sang Maha Power kepada kita. Jadi niat itu pertama. Jadi niat itu seperti kayak password, Mas Ledi. Niat itu udah seperti kayak password untuk membuka koneksitas ya antara saya, untuk membuka koneksitas antara saya dengan Zoom ini kan ada passwordnya ya, Mas Leli, supaya teman-teman bisa ikut di Zoom ini kan ada passwordnya, ada link yang harus diikuti. Nggak bisa ketik sembarangan kan? Passwordnya main tulis sembarangan kan? Nggak mungkin. Pasti ada angka tertentu, ada hurufnya, ada passwordnya. Nah, password kita untuk koneksi langsung ke Sang Maha Power itu adalah niat. Maka pastikan teman-teman niat itu dipasang di awal. Tidak ada niat. Niat itu selalu mendahului pekerjaan. Niat itu selalu mengawali sebuah pekerjaan. Kalau sudah di tengah perjalanan atau sudah di akhir itu namanya bukan niat lagi. Berarti dia nggak punya niat. Jadi yang pertama adalah niat. Pastikan kita punya niat di dalam melakukan pekerjaan. Nah, apa sih pentingnya kita punya niat? Niat karena Tuhan, niat karena Allah. Supaya apa yang kita kerjakan itu jadi yang namanya ibadah. Ya kan? Walaupun wujud konkretnya kita sedang berbisnis, wujud konkretnya kita sedang negosiasi, wujud konkretnya kita sedang main golf dalam rangka untuk melakukan lobby kepada investor, atau kita sedang berada di sebuah coffee shop di salah satu hotel berbintang, kelihatannya sedang makan, sedang ngobrol, tapi kalau dia niatkan untuk dengan cara yang benar, maka insya Allah itu merupakan sebuah ibadah. Bahkan maaf, Mas Lali, dalam kondisi kita berhubungan intim pun dengan pasangan kita, dengan istri. Ketika diawali dengan niat, maka hubungan itu bukan jadi hubungan syahwat, tetapi hubungannya adalah hubungan ibadah. Dan setiap ibadah yang diniatkan dengan benar, pasti ujungnya pahala. Artinya begini, Mas Lali. Ketika Mas Lali sebagai seorang sales, sebagai seorang marketer, atau sebagai seorang pebisnis, gagal deal, jujur Mas Ledi, kalau gagal negosiasi, nggak berhasil nih proyek kita, investor nggak jadi menitipkan dananya, menginvestasikan dananya kepada proyek kita, secara manusiawi, perasaannya gimana, Mas? Ada kecewanya. Kecewa. Ya. Coba sekarang diulangi lagi dalam bentuk sudah niat. Ya Allah, saya niat melakukan negosiasi hari ini, melakukan deal hari ini dengan investor, dengan mitra saya, dengan nasabah saya, dengan klien saya, dengan calon prospek saya, customer saya. Karenamu ya Allah. Dari mulai melangkah, karenamu ya Allah. Berhasil kita bersyukur, alhamdulillah. Gagal, nggak kecewa Mas Ledi. Kenapa? Gagalnya kita pun juga dapat hadiah. Apa hadiahnya? Pahala. Ini yang luar biasa. Mohon maaf, ya, kalau di luar pembahasan tentang syariat, ya gagalnya kita akan jadi sebuah kekecewaan, tidak akan memberikan sebuah hasil apapun. Kita akan dikatakan berhasil ketika kita sukses dalam negosiasi, sukses di dalam deal, gitu. Itu yang pertama, niat. Niat menjadi awal dari sebuah proses hubungan kita kepada Allah dalam proses syariat tadi. Jadi mohon maaf ketika ada perusahaan-perusahaan atau PT atau korporasi yang berlebarkan syariah, tetapi mereka tidak meniatkan membangun perusahaan itu syariah, benar-benar niatnya adalah untuk Allah, ya mohon maaf, ya, itu hanya sekedar label, bukan menjadi sebuah esensi, ya, tapi hanya sebuah bungkus, isinya kosong, tetapi hanya bungkusnya aja kemasannya. Padahal ada produk yang menyindir kepada kita, ya Mas Lali ya, buat apa bungkusnya? Yang penting isinya. Kan bungkus gak dimakan, bungkus itu dibuang gitu kan, isi yang akan kita manfaatkan. Jadi gitu teman-teman, yang pertama diniatkan. Niat karena Allah. Kalau niatnya kepada selain Allah, silakan. Anda akan mendapatkan apa yang Anda niatkan. Misal,
Saya berbisnis, niatnya ingin dapat mobil mewah. Apa sebutlah Lamborghini, Ferrari. Ya, kalau saya mati-matian bekerja dan akhirnya berhasil, ya saya dapat Ferrari-nya, dapat Lamborghini-nya, dapat Porsche-nya, dapat Rolls Royce-nya. Itu dunia, tapi saya nggak dapat pahalanya. Bayangkan kalau niatnya adalah ibadah, niatnya adalah ikhlas, lillahi ta'ala, tulus, ya, karena Allah, kalaupun nanti berhasil, ya, memiliki mobil yang bagus, mobilnya dapat, pahalanya dapat. Ya kan? Pahalanya dapat. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku. Jadi di tengah kegelimangan harta yang luar biasa, ya, beliau menyebutkan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama ya, Mas Radhi, poinnya adalah niat ya. Ya. Niat itu semacam password yang akan menghubungkan kita, mengkoneksi kita dengan Sang Maha Power. Kita udah tahu di era pandemik ini kita powerless, kita nggak punya kekuatan, kita sangat terbatas. Kalau sudah tahu terbatas, dekatin yang punya Maha Power tadi, siapa Allah. Gimana caranya? Menggunakan frekuensi syariat, jangan gunakan frekuensi lain. Kalau frekuensi lain nggak nyambung nanti, ya, nyambungnya ke yang lain. Frekuensinya harus dengan syariat, yaitu follow the rule of God, mengikuti aturan Tuhan. Gimana supaya disebut syariat? Kita baru bahas pertama, ada 3 ya. Yang pertama adalah niat. Itu yang pertama, niat. Ya. Kita niatkan lillahi ta'ala, ikhlas. Nomor 1. Kemudian yang kedua, niat saja tidak cukup. Banyak orang juga ikhlas berbuat karena Allah, ya insya Allah pahalanya tidak dikurangi. Tetapi ada kedua juga yang harus dipikirkan oleh kita, yaitu proses. Proses. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan kaifiyat. Ya, prosesnya pun, prosedurnya pun juga, SOP-nya pun harus mengikuti ketentuan Tuhan. Masih juga dalam syariat. Ya. Jadi jangan syariat namanya doang syariat, tetapi ya prosesnya tidak dengan syariat. Ya. Itu namanya mengatasnamakan syariat. Harusnya tidak hanya sekedar mengatasnamakan syariat, tetapi juga benar-benar menggunakan, bukan hanya mengatasnamakan syariat, tetapi benar-benar sistem dan prosesnya juga menggunakan syariat. Oke, itu SOP-nya menggunakan syariat. Clear ya? Kita kalau bicara SOP ada yang namanya Six Sigma, kemudian ada yang namanya Zero Damage, ya. Ada yang namanya Kaizen, ya. Di dalam sistem manajemen Jepang itu ada Kaizen dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja, tetapi kalau prosesnya tidak dikaitkan dengan syariat, maka juga akan menggugurkan berkah. Ketahuilah teman-teman sekalian, kita berbisnis bukan sekedar ingin mendapatkan rupiah, tetapi kita juga ingin mendapatkan berkah. Kalau Anda berbisnis cari berkah, rupiahnya dapat, saya jamin. Tapi kalau Anda berbisnis cari rupiah, maaf, kadang-kadang rupiahnya nggak dapat, berkahnya juga nggak dapat. Nah ini juga menjadi hal yang sangat mengecewakan juga ya. Jadi ini yang kedua, proses. Sekali lagi, jangan terjebak oleh kemasan, bungkus, ya. Kalau mengatasnamakan, melabelkan syariat saja itu belum cukup, ya. Apakah diniatkan si pemiliknya ini, si pengusaha itu, si foundernya itu, si ownernya itu, niatnya untuk apa bikin perusahaan itu, perusahaan yang berlabel syariat? Niatnya adalah untuk Allah. Oke, kalau untuk Allah, maka dia akan gunakan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah SOP, proses. Jadi tidak boleh dalam proses itu ada unsur-unsur yang melanggar syariat. Tidak boleh. Yang paling mudah diingat, Mas Levi, cara mudah mengingatnya adalah 3 hal. Ya. Maghrib. Ya. Maisir. Tidak boleh ada unsur spekulasi atau judi. Ketika ada unsur perjudian di situ, ya, gambling, maka syariatnya gugur. Ya. Syariatnya gugur. Ya. Itu yang dikatakan oleh para ahli fikih tentang masalah muamalah, tentang masalah bisnis. Tidak boleh ada maisir. Dan di dalam surat di Al-Quran juga disebutkan, ya, sesungguhnya maisir itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, bagaimana kita ingin dapatkan power? Ya, kalau kita sendiri mengerjakan apa yang dilarang oleh Tuhan. Ya sama kayak Mas Lali akan dibenci oleh polisi ketika sering melanggar peraturan. Mas, Bapak ini sudah 3 kali melanggar peraturan lampu merah. Apa mau 4 kali, mau sampai 10 kali, Pak, saya tegur, Pak. Jadi ditilang sampai 4 kali loh, Mas Lali. Ini kan, jadi lama-lama kesel juga kan si polisinya ini. Nah, sama juga. Kita pun juga di dalam
berbisnis juga harus tadi ya ikutin aturan prosesnya. Satu ya. Pertama adalah bendanya, produknya harus yang halal ya. Halal. Kemudian yang kedua ya, di dalamnya tidak boleh ada maisir. Ya. Tidak boleh ada perjudian, spekulasi. Kemudian yang ketiga tidak boleh ada yang namanya goror. Goror itu adalah melalaikan. Goror. Goror itu ada semacam in between. Ada keabu-abuan. Jadi kalau di dalam istilah, yang halal mesti jelas, yang haram mesti jelas. Jadi yang remang-remang itu nggak boleh, Mas Leli. Harus clear. Contoh, konsumen beli barang clear. Ya. Harganya, antara harga ya dengan manfaat yang diperoleh itu seimbang. Kemudian si pengusaha mengambil keuntungan pun ya dalam batas yang wajar. Ya. Kalau sekedar 2 kali 3 kali keuntungan dari harga pokok produksi, silakan. Tapi kalau sampai ratusan kali lipat mengambil keuntungan, ini yang menjadi goror. Ya. Akan menzolimi si konsumen, akan menzolimi si nasabah. Ini penting harus diketahui. Itu yang kedua. Proses. Jadi goror, maisir. Yang ketiga, riba. Riba pun juga bisa menjadi ya, tercabutnya barokah. Ya, tercabutnya barokah akibat adanya riba. Dan mohon maaf teman-teman, Allah sendiri sudah menyatakan perang terhadap riba. Ya, kalau Tuhan saja sudah menyatakan perang terhadap riba, ya, apalagi kita sebagai hambanya yang ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan di era pandemik ini, maka ini saat yang paling tepat. Di era pandemik ini saat yang paling tepat kita untuk hijrah. Ya, transformasi dari bisnis yang abu-abu, dari kerjaan yang abu-abu menuju bisnis yang halal. Ya. Bebas dari riba, bebas dari maisir, perjudian, bebas dari goror, ya, bebas dari yang diharamkan. Itu yang kedua, proses. Nah, supaya bisa juga disebut syariat, yang ketiga adalah, Mas Leli, adalah tujuan. Tujuannya pun juga harus dalam konteks syariat, dalam koridor, ya, dalam batas-batas rule of the God, ya, harus mengikuti aturan dari Tuhan. Bisa nggak, Gus? Salah satu tidak dipenuhi itu bisa membatalkan syariat. Betul, bisa membatalkan daripada syariat sendiri. Contoh nih, Mas Leli. Di kompleks perumahan Mas Leli, ya, mau dibangun, direnovasi masjid. Oke. Butuh dana kurang lebih sekitar 1 miliar. Dilelanglah dana ini. Kemudian beberapa jamaah tunjuk tangan, saya siap 10 juta, ada yang bilang 20 juta, ada yang bilang 30 juta, ada yang bilang 40 juta, segala macam. Ya. Tiba-tiba ada satu orang, dan orang itu adalah Mas Leli, mendekat kepada panitia, Pak, tolong Pak, kalau bisa acara ini ditutup saja, supaya nggak terlalu lama, apalagi sebentar lagi udah waktu sholat, gimana kalau ditutup saja. Tadi dana yang 1 miliar itu langsung saya transfer, Pak, ya, hari ini 1 miliar. Tidak diumumkan, Mas Leli, tidak diumumkan. Tidak diumumkan. Tapi apa yang terjadi setelah keluar dari masjid itu, setan masuk. Pak Leli, Anda luar biasa. Yang lain cuma puluhan, ratusan juta aja sombong banget minta diumumkan. Tapi Anda yang 1 miliar tidak diumumkan. Anda luar biasa. Ketika Mas Leli mengiyakan, iya saya lebih soleh, saya lebih baik, saya lebih dermawan, saya lebih beriman dibandingkan orang lain. Di situ udah kenal lagi. Berarti tidak ikhlas. Jadi luar biasa ya. Menjaga ketulusan ini luar biasa. Ya, luar biasa. Saya teringat ada satu duel yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan musuhnya pada saat peperangan. Ali itu punya pedang yang khas ya, Zulfikar, jadi pedang bermata dua. Tiba-tiba pedang musuhnya itu ya tercekat ya di antara dua mata pedangnya Ali dan terlempar. Dalam posisi itu sebenarnya Ali sudah siap ya untuk mengakhiri pertempuran itu. Tapi tiba-tiba si musuhnya itu meludah, Mas Leli. Meludah persis mengenai dahi daripada Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya Ali membatalkan untuk membunuhnya. Kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa kau tidak menyelesaikannya pertempuran tadi? Aku khawatir niatku berubah. Yang pertama karena Allah, yang kedua karena kesel diludahin. Coba begitu Mas Leli. Bayangkan, sedemikian sampai menjaga sebuah niat itu. Ya.
Jangan sampai ada masuk unsur-unsur yang akan mengalihkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya saya pribadi terus terang Gus juga masih belajar, masih terus berguru dengan banyak orang supaya bisa mendapatkan ilmu ikhlasnya yang benar-benar maksimal. Ya tidak mudah. Itu ilmu yang paling sederhana diucapkan, paling mudah untuk disampaikan, tapi paling sulit untuk dikerjakan. Bahkan iblis sendiri mengakui dia akan lebih mudah menyesatkan setiap manusia. Hanya satu yang dia tidak punya otoritas. Dia tidak punya kekuasaan. Dia menjadi lemah ketika berhadapan dengan seorang hamba Tuhan yang ikhlas. Bayangkan Mas Ladi, kalau saya sedang membayangkan kalau sebuah bisnis, sebuah perusahaan, atau sebuah organisasi bisnis, ya, organisasi pemasaran, organisasi penjualan, apapun bentuk produk dan jasa yang sedang Anda jual, itu mereka semua niatnya adalah untuk Allah. Dia ikhlas semuanya, menerapkan budaya ikhlas di dalam budaya perusahaannya. Aduh, luar biasa. Nggak ada satupun setan tuh yang mau ganggu, lemah mereka. Sehingga mereka lebih leluasa untuk melakukan kegiatannya. Oke? Jadi ini yang kedua ya. Sudah yang ketiga ya. Jadi yang pertama niat, teman-teman, niatnya karena Allah. Kemudian yang kedua adalah prosesnya, SOP-nya pun juga di dalam jalur syariat. Dan yang ketiga adalah tujuan. Kita sudah masuk 2 poin nih, Mas Lili. Poin pertama, kenapa kita harus syariat? Karena itu untuk menjadi password kita, ya, menjadi suatu connecting kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu frekuensi. Supaya frekuensinya sama dengan Allah, maka kita menggunakan jalur syariat. Follow the rule of the God. Ya. Sehingga akan terjadi transformasi energi dari Sang Maha Power kepada kita, sehingga kita lebih powerful. Kemudian yang kedua, ya, seperti apa ciri-ciri yang disebut bisnis syariah itu? Niatnya lillahi ta'ala, kemudian prosesnya juga dalam syariat, dan tujuannya adalah juga untuk mencari keridhaan Allah. Kalau kita mencari ridhonya manusia, ridhonya pemimpin, ridhonya pimpinan, ridhonya direktur, ridhonya manajer, ridhonya leader, ridhonya investor, ridhonya pemegang saham, shareholder, maaf, Anda nanti akan kecewa. Tapi mintalah ridho kepada Tuhan. Sampai kapanpun Anda tidak akan kecewa, karena Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Ini, aduh, saya juga merinding menyebutkan ini ya. Jadi kalau kita sudah seperti ini, bisnisnya Masya Allah. Unstoppable. Ini yang sedang coba kita terapkan di dalam entitas bisnis yang sedang Gus bangun ini. Sebuah proyek mengkolaborasikan antara rupiah dan barokah. Yang di dalamnya kita mendapatkan hidup bahagia, hidup tenang, wafatnya tenang. Nanti di bagian akhir saya akan jelaskan hidup tenang, wafat tenang itu gimana. Oke, jadi yang kita sudah bahas yang kedua. Kenapa harus syariah dan apa ciri-cirinya yang disebut bisnis syariah. Kemudian yang ketiga, Mas Leli, kita bicara fakta sekarang, realitas. Tahukah Mas Leli, berdasarkan sebuah lembaga riset internasional yang independen dan objektif, mereka melakukan satu penelitian. Dari sekian banyak jenis usaha dan bisnis yang berkembang hari ini, ada 3 yang menempati peringkat. Pertama, top 3. Tahu nggak Mas Leli? Yang lainnya hancur, yang lainnya jatuh, yang lainnya terpuruk. Tapi ada 3 bisnis yang hari ini di era pandemi ini justru dia mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Ada 3. Saya bukan mengatakan yang keempat, kelima nggak ada, kelima, keenam ada. Tapi kita ambil yang terbaik, ya, top 3. Ya. Sehingga pada saat pandemi ini kita punya pilihan. Apa sih pilihan yang terbaik saya untuk berbisnis gitu kan? Di era pandemik ini kayaknya semuanya pada terpuruk deh gitu. Apa sih pilihan yang terbaik buat saya? Apa opsi yang terbaik buat saya? What is the best choice for me gitu. Nah, ini saya perlu sampaikan karena ini bukan cara saya tapi saya kutip dari satu lembaga survei internasional. Riset ini sifatnya independen dan dia objektif. Nah, ini saya bocorkan Mas Ali. Nomor 1, bisnis online. Bisnis online. Semua bisnis yang berbasis pada online, ya, digital marketing, mereka tidak terpuruk. Maka semua teman-teman UMKM, semua pengusaha, baik kecil, menengah, mikro, dan atas, mulai berpikir untuk melakukan shifting mindset. Beralih mindset mereka dari bisnis yang konvensional, bisnis yang tradisional, menjadi bisnis digital. Terjadilah proses digitalisasi bisnis. Digitalisasi bisnis yang tadinya banyak mengandalkan offline sekarang online karena offline sangat tidak mungkin, kita harus social distance, kita harus physical distance, ya, harus pakai masker, ya, jaga jarak dan sebagainya. Sekarang kita work from home,
Ya, walaupun ada beberapa teman-teman yang sudah work from office, ya, tentu saja protokol untuk PSBB tetap dijalankan oleh teman-teman untuk bisa menjaga dari segala macam kemungkinan terburuk. Oke. Saya udah kasih bocoran Mas Ledi ya. Pertama adalah online, ya. Bisnis online, ya. Contoh diantaranya yang mendapatkan dampak positif, ya, dalam artian mendapatkan impact yang justru positif dari pandemi corona ini adalah salah satunya, ya ini saya bisa sebut beberapa tapi mungkin nggak bisa semuanya. Yang pertama adalah Amazon. Amazon.com yang dimiliki oleh Jeff Bezos di Amerika. Dulu, ya, dia selalu underdog. Ya, jumlah kekayaannya selalu kalah dengan Bill Gates atau Warren Buffett. Hari ini dia menempati sudah hampir 2 tahun berturut-turut dia menempati peringkat pertama the top 100 richest in the world. Ya. Dia termasuk nomor 1 orang terkaya di dunia, paling kaya di dunia. Anda tahu berapa kekayaannya? Ya. Kurang lebih sekitar 6.000 sampai dengan 7.000 triliun. Ya. Bayangkan Indonesia punya APBN kurang lebih sekitar kalau tidak salah ya sekitar 8.000 atau 9.000. Jadi APBN Indonesia cukup dibayar dengan ya asetnya Jeff Bezos Amazon selesai. Sama dengan utang Indonesia. Ya. Selesai. Ya. Ini satu. Yang kedua ada juga ini yang menarik ya. Justru dia dulunya tidak terlalu, kalau Bezos sudah kelihatan Amazon dari itu sudah merintis ya. Ini sama sekali nggak pernah kedengeran Mas Leli. Nggak pernah kedengeran bisnis dia. Ya, 7 tahun yang lalu tidak pernah kedengeran. Tahun 2013 dia melakukan riset. Bahkan dia menawarkan aplikasi ini kepada beberapa orang, menolak. Akhirnya dia mendapatkan ya momentum. 7 tahun kemudian di tahun 2020 pas pandemik di mana orang harus work from home, dia mengalami proses peningkatan aset ya, valuasi bisnisnya itu sampai mendekati 66,6 triliun. 66,6 triliun. Dalam waktu 3 bulan. Saya pikir mau strategi bisnis apa yang bisa membuat suatu bisnis itu lompatannya dari bukan siapa-siapa ya, nothing, no one, tiba-tiba menjadi 66,6 triliun dalam waktu 3 bulan. Pertanyaannya, selama 7 tahun apa yang dilakukan? Selama 7 tahun yang dilakukan adalah dia melakukan riset, dia melakukan memperbaiki produknya, memperbaiki kualitasnya, sampai ketemulah kualitas tadi dengan momentum ketemu, dan akhirnya menjadi sebuah, kalau istilah saya itu big bang. Dia menjadi big bang bisnis. 66,6 triliun. Luar biasa. Itu yang disebut dengan Zoom. Yang kita pakai sekarang, Mas Aldi. Zoom. Eric Yuan. Luar biasa. Oke. Itu nomor 1. Ada top 3 kan? Nomor 2. Nomor 2 adalah bisnis yang berkaitan dengan kesehatan. Semua bisnis yang berkaitan dengan kesehatan, yang selama ini kesehatan itu dianggap remeh, hari ini kesehatan menjadi sesuatu yang dicari. Semua orang yang bergerak di bidang kesehatan, the most wanted business, the most wanted job hari ini adalah yang berhubungan kesehatan. Dan kesehatan ini pun tidak bisa lepas dari yang namanya perangkat keuangan. Tidak ada yang gratis, ya. Nothing free in this world, ya. Nggak ada yang gratis di dalam kehidupan ini. Harus ada biaya. Nah, pertanyaannya Mas Leli dalam kondisi lagi, maaf, misalnya terindikasi ada salah satu anggota keluarga ada yang positif corona, positif, dan akhirnya sampai masuk ke pernapasan. Dan tingkat resikonya cukup besar karena usia sudah, misalnya salah satu anggota keluarga ada yang udah di atas 50 tahun. Kalau seandainya ada obat, Mas Leli, yang bisa menyembuhkan itu, berapapun biayanya ditebus nggak? Ya. Berapapun biaya ditebus. Kalau obat itu bisa menyembuhkan, dia akan tebus. Ya kan? Kalau ada. Kalau ada. Pertanyaannya, sekarang kalau ada, duitnya ada nggak? Duitnya ada nggak? Ini masalahnya gitu. Dalam kondisi COVID seperti ini, orang mulai tidak produktif kan, gitu kan? Jadi mantap makan tabungan. Lama-lama tabungannya habis. Bisnisnya sedang terpuruk. Bagaimana mau bayarnya? Sedangkan dia lagi butuh obat, butuh medisin. Gitu. Nah, disinilah
yang namanya proteksi income menjadi penting. Ya. Proteksi income menjadi penting. Kalau kita pada masa jaya itu, ini konsep Nabi Yusuf sebenarnya. Nabi Yusuf itu mempersiapkan diri 7 tahun sebelumnya. Sebelum masa paceklik 7 tahun sudah disiapkan. Begitu masa paceklik, mereka sudah tenang. Kenapa? Sudah dipersiapkan. Yang disebut dengan istilah repetuta. Kalau dulu Pak Harto dengan repelita, ini repetuta Nabi Yusuf. Rencana pembangunan 7 tahun. Terus ada satu komunitas khusus, ya, para ekonom-ekonom, para saintis di bidang keuangan, baik makroekonomi, mikroekonomi, kemudian juga para pakar di bidang keuangan dan sejenisnya. Itu kita punya komunitas, namanya komunitas Nabi Yusuf. Ya, anggotanya sudah sampai 400 ya. Beberapa kali kita mengadakan satu diskusi dan brainstorming tentang bagaimana membangun sebuah konsep ekonomi yang berbasiskan kepada Nabi Yusuf. Ya, ini luar biasa ini. Ya, sudah teruji dalam sejarah. Nggak usah pakai trial and error, sudah terbukti dalam sejarah dan sukses gitu. Nah, kita lihat di sini, kalau dalam kondisi kita sedang sakit, kita butuh biaya. Padahal obat itu bisa membantu kita menghindarkan dari resiko kematian. Terus pertanyaannya, dari mana uang kita? Nah, disinilah kita kadang-kadang harus mengacu kepada satu pepatah ya, Mas. Saya mau minjem pepatah kuno yang masih sakti sampai hari ini. Pepatah kuno. Sedia payung sebelum hujan ya. Sedia payung sebelum hujan. Sebelum hujan. Ya, jadi kan esensi payung itu kan nggak nunggu datangnya hujan. Artinya di sini apa yang disebut dengan langkah antisipasi kan? MBA, Management by Anticipation, tapi bisa juga diartikan Management by Accident. Ya, kita Management by Anticipation. Ya. Oke, kita perlu payung tidak menunggu datangnya hujan. Kita berjaga-jaga karena kita nggak tahu hujan itu datangnya bisa tiba-tiba. Ya, dia misterius. Walaupun indikasinya bisa kita lihat dari BMKG, ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Tetapi kadang-kadang susah juga bisa ditebak alam ini. Kadang-kadang alam sudah mulai tidak bersahabat dengan kita dalam lagunya. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu tidak bisa diprediksi yang namanya cuaca, maka setiap saat kemanapun kita pergi, kita mesti standby yang namanya payung. Benar nggak, Mas? Betul. Sehingga memang ada satu statement, payung itu tidak menjamin tidak datangnya hujan. Nggak tiba-tiba, wah semua orang pada pakai payung, akhirnya hujannya takut turun gitu, nggak ada. Ya, hujan mah turun aja. Ya, mau orang pakai payung mau nggak pakai payung, hujan mau turun aja gitu kan. Tapi ketika kita pakai payung itu tidak berarti bahwa hujan itu tidak akan turun, dia pasti akan turun. Tetapi yang pasti, ya, yang saya jamin ketika hujan turun, Anda pasti tidak basah. Anda pasti tidak basah. Benar nggak? Saya ulang sekali lagi. Payung tidak menjamin tidak turunnya hujan. Tapi saya bisa menjamin Anda, kalau Anda punya payung, Anda tidak akan basah. Dan maaf bagi Anda yang tidak siap dengan payung, ya resiko, silakan basah kuyup. Itu salah Anda. Karena Anda selalu mengatakan, nggak penting. Nggak penting, toh kita hujan bisa terjadi kapan aja. Jangan-jangan ini hari ini nggak hujan. Tuh cuaca cerah kok. Tiba-tiba di tengah jalan, hujan deras. Padahal dia mau negosiasi dengan seorang investor. Dia nggak punya baju ganti. Nggak punya baju pengganti. Tiba-tiba harus ketemu dalam kondisi basah kuyup yang tadinya deal berhasil, gagal gara-gara dia tidak bisa menampilkan dengan tampilan yang terbaik. Ya boleh jadi ada orang yang memperhatikan soal penampilan kan. Kan terlalu naif gitu loh Mas Leli. Hanya karena persoalan itu tiba-tiba kita jadi gagal semuanya gitu. Nah, kembali ke tadi. Saya membayangkan hujan itu adalah takdir, destiny. Destiny is not a matter of choice, but destiny is a matter of chance. Jadi sebenarnya yang namanya takdir itu bukan sekedar sebuah pilihan, tapi itu sebuah keputusan. Betul, yang namanya takdir itu adalah pilihan. Tetapi yang penting buat kita adalah keputusan. Anda memutuskan. Kalau Anda memutuskan, oke, mau hujan nggak hujan, saya bawa payung. Itu benar, keputusan yang benar. Seandainya nggak hujan, nggak apa-apa, buat siapa tahu bisa berguna untuk nyodok-nyodok apa gitu kan. Ya pasti kan bisa ya. Tetapi kalau seandainya hujan, dialah orang yang paling beruntung. Kenapa? Dia sudah prepare. Sementara orang lain itu basah kuyup, dia tenang aja, kering. Dia terselamatkan. Nah, takdir itu tidak bisa ditebak. Takdir nggak bisa ditebak. Apa yang tidak bisa ditebak dalam takdir itu? 3. Ketentuan Allah yang namanya qada wal qadar ya. Itu ya khusus kalau qada itu yang sudah terjadi di Lauhul Mahfuz.
di kitab induknya Tuhan. Tapi kalau qadar, ya, sudah kejadian itu tidak bisa dirubah. Ya. Itu misterius, nggak ada yang tahu tentang takdir. Apa saja, Mas Lali? Yang pertama adalah soal rezeki. Ya kan? Rezeki tidak ada yang tahu. Kita bisa prediksi dengan teori-teori keuangan, teori-teori akuntansi. Anda bisa prediksi dengan teori forecasting segala macam lah, return of investment lah, break even point lah, risk based capital lah, segala macam, RBC dan segala macam, itu bisa dihitung. Tapi siapa yang bisa menghitung musibah? Orang sedunia tidak ada yang bisa memperkirakan terjadinya pandemi. Apapun itu yang disebut konspirasi dan sebagainya, saya tidak mau bicara soal konspirasi. Ya, anggaplah itu sebuah fakta yang harus kita hadapi. Maka tidak ada yang bisa memprediksi sebelumnya. Oke kan? Itu yang pertama, rezeki. Yang kedua adalah jodoh. Mas Ladi nggak pernah tahu bakal jodohnya dengan istri yang sekarang kan? Mungkin pernah naksir dengan seorang perempuan, tapi itu nggak jadi istri Mas Ladi. Tapi justru yang tidak pernah diperhitungkan, jadi istri saya gitu. Kan nggak pernah kita membayangkan. Gitu ya. Padahal mungkin jarang interaksi, tetapi kok tiba-tiba dipilihkan Tuhan seperti itu. Akhirnya jadi istri Mas Ladi. Itu jodoh. Yang ketiga Mas Ladi, jangan lupa, kematian. Saya mau tanya teman-teman, baik itu yang ada di Facebook ataupun yang ada di Zoom, adakah di antara Anda yang bisa memastikan Anda meninggal kapan? Meninggal kapan? Di mana? Jam berapa? Dalam keadaan apa? Saya kalau ditanya gitu, saya hanya bilang, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Saya nggak tahu. Karena saya sadar saya nggak tahu kapan saya mati, di mana saya mati, dan dalam keadaan apa saya mati. Maka saya harus menyiapkan payung. Benar, Mas Lery? Saya harus menyiapkan payung. Ya. Dan payung itu adalah memproteksi saya terhadap segala macam musibah, kemungkinan musibah. Baik itu proteksi saya, proteksi saya, dan proteksi kematian saya. Loh, emang bisa dicegah kematian? Bukan dicegah, Mas Lery. Mati mah tetap mati, Mas Lery. Tetapi pada mati saya tidak ingin menyusahkan yang meninggal, yang masih hidup. Maaf, banyak kasus terjadi pada saat meninggal, yang hidup kecewa. Kenapa? Ternyata si almarhum ini meninggalkan banyak hutang yang belum lunas. Sementara aset yang ditinggalkan oleh almarhum tidak bisa menanggung hutang itu. Dan terpaksalah yang masih hidup itu harus menanggung hutang dari almarhum. Bayangkan. Ini nggak boleh terjadi. Ya. Jangan meninggalkan generasi kalian dalam keadaan yang lemah. Oleh karena itu, perlu ada yang namanya proteksi income, proteksi jodoh, dan proteksi daripada kematian. Maaf, bukan kita sedang memproteksi kematian dari takdir yang ditetapkan Allah pada kita, tetapi efeknya, implikasi dari matinya kita itu jangan sampai membuat susah orang lain gitu loh. Gitu Mas Ladi. Jadi pinginnya saya gini, Mas Ladi, bayangan saya tuh bagaimana sih supaya hidup tenang, wafat tenang gitu loh. Hidup tenang, wafat tenang. Selama masa hidup kita rumah mewah, rumah megah, mobil mewah, kemanapun kita mau traveling kita bisa kemanapun yang kita pergi, selalu first class, hotel pun bukan hanya bintang 5, Diamond 5, Diamond. Saya pernah waktu tur ke Eropa itu, saya pernah diundang acara conference di Eropa, di Swiss. Kita menginap di satu hotel, Mas Lely, yang semalamnya itu 25 juta, ya itu bukan bintang 5, sudah Diamond, ya. Sudah Diamond itu. Itu bukan kita yang bayar, dibayarin. Oke, jadi proteksi income, proteksi rezeki tadi, proteksi jodoh, dan proteksi kematian. Jadi maksud saya begini, pada saat kita hidup tenang, wafatnya harus tenang. Apa sih wafat yang tenang itu? Satu, ukuran wafat tenang itu, teman-teman, harus satu, yang ditinggalkan akhir bahagia. Bukan bahagia meninggal ya Mas Lali, bukan bahwa alhamdulillah meninggal. Enggak, bahagia karena apa? Pada saat si orang ini meninggal, si almarhum meninggalkan uang untuk yang masih hidup. Karena dia pasang payung semasa hidup. Dia pakai payung semasa hidupnya. Semasa dia masih produktif, belum meninggal, masih hidup. Dia investasikan uangnya untuk beli payung. Yang bisa memproteksi income dia, memproteksi kematian dia, dan memproteksi jodohnya dia. Itu satu. Sehingga hutang lunas, anak-anak bisa sekolah sampai S3, kemudian mereka bisa umroh dan haji kapanpun mereka mau, gitu kan. Rumah juga sudah cukup nyaman, kendaraan pun juga nyaman. Mereka bersyukur dengan meninggalnya si almarhum ini, bukan berarti bersyukur meninggalnya, tetapi sang almarhum ini memperhatikan
kebahagiaan orang yang masih hidup. Itu satu. Yang kedua, yang juga tidak kalah penting adalah yang meninggal pun juga mendapatkan keuntungan. Loh, bagaimana Gus mendapatkan keuntungan? Nah, ini saya akan ambil sebuah hadis yang berbunyi, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatun jariyah, al-'ilmu yuntafa'u bih, kemudian waladun shalih yad'u lah." Ketika anak Adam itu meninggal dunia, termasuk kita semua meninggal dunia, terputus semua amalan kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mas Lai punya anak berapa? Punya anak? Bisa dibuka? Baru proposal, Gus. Oh, belum. Belum. Ya, oke lah. Di sini ada Pak Yadi. Pak Yadi ada berapa anaknya? Boleh di-unmute? Atau di sini ada Bu Sari. Bu Sari bisa jawab? Berapa anaknya, Bu Sari? Diketik. Any komen? Bu Indrawati Jogja kali ini. Oh ya, boleh Bu Indrawati. Bu Indrawati ada berapa anaknya? Oke, sebutlah misalnya umpama ya, Bu Indrawati ini anaknya 3 ya, misalnya ya, dari Jogja nih. Bisa nggak Mas Lee, kemungkinan 3 anaknya meninggal duluan dibandingkan ibunya, dibandingkan bapaknya? Mungkin. Kecelakaan, bapak ibunya selamat, anaknya meninggal semua. Kan bisa. Pertanyaan saya Mas Leli, terus waladun sholih yad'ulahnya di mana? Kan ada fasilitas doa anaknya soleh. Nah, anaknya udah pada meninggal, bagaimana mendoainnya? Gugur kan? Satu. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Kalau kita ulama bukan, ustadz bukan, gitu kan. Kemudian, bukan semuanya lah, gitu ya. Guru bukan, dosen bukan, gitu kan. Terus gimana nih kita bisa mengakses ilmu yang bermanfaat? Susah. Maka, peluang yang paling mungkin buat kita adalah shadaqah jariyah. Nah, shadaqah jariyah itu adalah dalam pembahasan tentang masalah hadis, para pakar hadis mengatakan tidak bisa diartikan shadaqah jariyah itu kecuali satu, yaitu wakaf. Yang dimaksud shadaqah jariyah, pahala mengalir itu adalah wakaf. Maksudnya wakaf itu begini. Semasa hidup, si almarhum ini menyisihkan sebagian dananya untuk melakukan wakaf. Loh, Gus, wakaf bukannya harus tunai, Gus. Misalnya sebutlah 100 juta, 1 miliar. Oke. Sekarang ada satu terobosan baru yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia lewat Dewan Syariah Nasional nomor 106 yang memungkinkan terjadinya apa yang disebut dengan wakaf tunai. Bagaimana caranya wakaf tunai? Kita ingin berwakaf 1 miliar, tapi nggak bisa 1 miliar. Kita bisa melakukan dengan sistem bertahap. Ya. Mengangsur. Loh, gimana caranya ngangsur, Gus? Mendingan nabung aja. Ini bukan nabung. Ya, bukan lebih, more than saving, lebih dari sekedar nabung. Konsepnya adalah memadukan konsep. Jadi ada lembaga lain, ya, pihak ketiga, Mas Ladi, yang namanya pihak keuangan syariah. Dia bersinergi dengan nasabah, bersinergi dengan konsultan untuk sama-sama berikrar wakaf yang disebut dengan wakaf tunai, dan ini sudah dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu mengkolaborasikan dengan polis. Kan kita tahu ya Mas Lali ya, polis asuransi itu kan sebenarnya adalah melakukan proteksi terhadap jiwa kan, proteksi income juga. Iya. Nah, Majelis Ulama mengatakan di 45% dari santunan kematian itu dipakai untuk wakaf. Jadi misalnya dapatnya 1 miliar, 550 juta untuk santunan kematian buat ahli waris, yang 450 juta itu jatah buat si almarhum untuk diwakafkan. Dan itu keluar setelah beliaunya yang bersangkutan itu almarhum, tutup usia. Jadi kalau ada istilah harta nggak bisa dibawa mati, salah. Harta bisa dibawa mati ketika harta itu diwakafkan. Ya, ketika harta itu diwakafkan, nah inilah how beauty the business of syariah. Betapa indahnya dan betapa cantiknya bisnis syariah, ya, yang bisa memproteksi, ya,
Yang hidup memproteksi income, memproteksi jiwa, dan memproteksi jodoh kita. Sampai kita meninggal pun, kita tetap memberikan satu maslahat, ya, keuntungan dan benefit buat orang lain. Yang meninggal pun tidak dirugikan. Dia tetap mendapatkan yang namanya unlimited reward. Pahala yang tidak pernah putus. Ini yang dasar. Makanya, Mas Leli, saya sudah meniatkan diri, ya, di usia yang saya sudah separuh abad ini, insya Allah, inilah kontribusi dan kiprah saya yang insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi satu pengantar sampai akhir hayat saya. Saya ingin tetap, ini bagaimana mensosialisasikan dan mengkampanyekan, ya, menyebarluaskan kepada orang untuk memiliki sadar, ya, sadar untuk proteksi income, sadar untuk proteksi kematian dia, sadar untuk proteksi pahala dia, ya, supaya pada saat dia meninggal dia tetap mendapatkannya. Itu yang saya sebut, ya, itu kita sebut dengan hidup tenang dan wafat tenang. Ya. Itu yang namanya kuantum wakaf. Ya, kuantum wakaf itu bagaimana mengkolaborasikan antara polis asuransi syariah dengan wakaf, sehingga dia cukup membayar setiap bulan sekian ratus ribu atau sekian juta tiap bulan selama sekian periode. Dia bisa. Loh, gimana Gus kalau sampai akhir periode saya belum meninggal juga, terus uang saya hilang? Oh, nggak hilang. Jadi ada sebagian dana juga yang digunakan untuk investasi syariah. Gitu. Investasi syariah ini kita bisa mendapatkan manfaat investasinya setiap bulan atau diakumulasi dalam 1 tahun. Tidak hilang sama sekali. Nah, yang dana yang dikeluarkan untuk tabaruk itu, ya, dalam istilah syariah itu, tabaruk itu gimana? Itu adalah dana ta'awun, ya, dana saling tolong-menolong antar sesama nasabah. Kan nggak ada orang, Mas Leli, mati bareng-bareng, ya. Orang mati kompak bareng-bareng semua gitu kan, itu lain, kecuali udah mau kiamat kali, ya. Tapi kalau mati kan bergiliran. Nah, pada saat ada orang yang wafat lebih dulu, kita ikut berkontribusi, menolong dia, kita merelakan uang kita untuk dikasih santunan buat beliau. Ya. Kayak arisan, Mas Ledi. Kan kalau istrinya Mas Ledi arisan kan nggak tiap bulan ngambil narik arisan kan. Kalau pesertanya 30 kan berarti kan probabilitasnya 1/30 ya, Mas. Paling pahitnya di bulan ke-30 baru dapat, ya. Itu paling pahit, ya. Tapi kan kita nggak bisa berandai-andai. Emang kita mau berandai-andai, ya. Mudah-mudahan saya matinya sebelum selesai masa pembayaran kontribusi meninggal, ya. Kita kan nggak bisa begitu. Yang kematian itu misteri, ya. Jadi itu yang saya sampaikan pada teman-teman. Kedua, dari top 3 itu yang pertama adalah bisnis online, kemudian yang kedua adalah bisnis kesehatan yang dikombin dengan insurance, ya. Ya, asuransi. Maaf, bukan sembarang asuransi syariah. Dan ini harus hati juga. Ya, mohon maaf. Saya tidak akan menyebutkan nama, ya, karena ini tidak etik, ya, tidak etis. Di Indonesia ini, ya, yang namanya lembaga asuransi syariah itu ada 3 kategori. Mas Aldi, ya, ini sedikit pencerahan. Yang pertama adalah yang kategorinya sudah spin-off. Artinya, perusahaan itu sudah terpisah sama sekali dari perusahaan induknya. Ya. Oke? Dari perusahaan induknya. Terima kasih Bu Eka sudah berkomentar di Facebook. Amin. Semoga niat mulia kami untuk mempersiapkan wakaf sebagai tabut akhirat. Amin. Insya Allah dilancarkan. Baik. Jadi kembali lagi tadi. Sampai mana Mas Ladi? Spin-off level. Ya, satu spin-off. Ketika kita cross-check ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, nanti bisa dicek juga di websitenya OJK. Setahu saya, ya sepengetahuan saya, boleh dicek lagi untuk memastikan, belum ada di Indonesia satupun yang sudah spin-off. Yang perusahaan Indonesia, ya, bukan perusahaan asing. Ya, perusahaan Indonesia yang spin-off. Ya, asuransi syariah belum ada. Dan OJK sudah menetapkan sebuah ultimatum 2024, tidak ada alasan lain, semua perusahaan asuransi syariah harus di spin-off. Bagi mereka yang tidak siap untuk spin-off, maka SK-nya akan dicabut, asuransi syariahnya akan dicabut oleh pemerintah. Nah, pengalaman Gus ketika melakukan proses spin-off di salah satu bank, ya, ini bukan asal, saya pernah pengalaman menjadi tim konsultan untuk penyehatan perubahan dari konvensional ke syariah, ya, jadi proses spin-off itu butuh waktu pengalamannya 3 tahun. Jadi kalau teman-teman dari perusahaan
syariah dari sekarang tidak mempersiapkan diri, maka Anda akan kehilangan kesempatan emas untuk menjadi spin-off. Yang sekarang masih santai-santai perusahaannya, tidak mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan strukturnya, tidak mempersiapkan proposalnya, maka bisa ada kemungkinan 2024 akan terjadi banyak perusahaan asuransi yang akan dicabut izinnya oleh OJK. Itu level pertama. Level kedua, Mas Leli, adalah yaitu distribution channel. Distribution channel itu perusahaan asuransi syariah yang sudah terpisah tapi belum 100%, belum artinya dalam sisi apa, hitam di atas putihnya belum keluar, ya. Tetapi sudah pengajuan, sistem struktur organisasi sudah terpisah, ya. Kemudian produknya pun sudah split. Itu bedanya. Karena di bawahnya ada lagi namanya unit syariah. Kalau unit syariah, mohon maaf, ya, kalau unit syariah masih memberikan para agen asuransinya itu menjual yang konvensional plus menjual yang syariah. Jadi boleh memilih, Mas Aldi. Oke. Perpindahan dari yang syariah kepada yang konvensional pun itu bebas, leluasa. Masih diperhitungkan. Tapi begitu suatu perusahaan sudah masuk ke dalam level distribution channel, maka tidak boleh si agen itu menjual selain syariah, hanya boleh menjual syariah. Walaupun nasabah itu meminta, dia tidak boleh menawarkan. Memang tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting juga, bahwa proses dana itu nanti diinvestasikan, juga diinvestasikan di portofolio investasi yang syariah. Maaf, kadang-kadang nih Mas Lali, duitnya diputar tapi untuk falas. Padahal ini syariah, tapi diputar untuk falas. Kan ini jadi masalah nanti, ya. Sehingga akhirnya jadi horor lagi, ya. Jadi maisir lagi nanti akhirnya kan. Nah, pastikan bahwa pengelolaan dana investasinya pun diportofoliokan kepada syariah. Ya. Saya mendengar ada satu perusahaan di Indonesia ini yang sudah melakukan seperti itu konsisten. Ya. Kita harus objektif mengatakan demikian. Karena memang dia sudah melakukan investasinya pun ya portofolionya di syariah, yaitu di Jakarta Islamic Index. Dia sudah menggunakan sistem syariah juga. Sehingga ini aman. Itu yang menjadi hal yang sangat penting, Mas Ladi, ya. Oke, kembali ke poin tadi. Ya. Nomor 2 adalah kesehatan yang dikombinasikan dengan insurance. Ya. Ini menjadi the most wanted people sekarang hari ini. Ya. Jadi selamat buat teman-teman yang sekarang menjadi agen asuransi syariah profesional, dan saya dengar juga yang syariah pun sekarang lagi sedang naik daun. Dan percayalah teman-teman, 5-10 tahun ke depan syariah akan menjadi lifestyle. Jangan sampai nanti kita ketinggalan zaman, Anda menjadi tamu di negeri Anda sendiri yang mayoritas muslim. Ya. Padahal di Inggris 2020, target Inggris akhir tahun 2020 menjadi pusat ekonomi Islam di Eropa. Inggris. Luar biasa. Di Eropa. 2020. Nah, umat Islam di Indonesia adalah umat Islam yang terbanyak di dunia. Kalau sampai saja nanti kiblat ekonomi Islam bukan di Indonesia, itu sebuah tamparan buat kita semua. Ibaratnya jangan sampai nanti kita belajar bahasa Indonesia di Australia gitu loh, Mas Aldi. Orang Indonesia belajar bahasa Indonesia di Australia kan jadi lucu ya. Justru kita belajar dari orang bule. Jangan sampai yang harusnya menjadi kekayaan yang harus kita miliki, menjadi satu kebanggaan, justru dilakukan oleh orang lain. Ya. Ini yang menjadi. Yang ketiga yang juga sedang menjadi proses ya, yang top 3 dalam bisnis yang sedang di dalam era pandemik ini yang juga cukup diminati. Satu tadi sudah ya, online. Kemudian yang kedua adalah kesehatan yang bersinergi dengan proteksi keuangan, insurance. Yang ketiga juga tidak kalah penting adalah yang namanya primary needs. Primary needs yaitu kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer. Sehingga sekarang orang-orang untuk membeli sesuatu yang tersier mungkin akan dijadikan prioritas yang kesekian. Jadi orang sekarang mencari barang-barang yang memang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan. Nah, tinggal tugas teman-teman hari ini adalah apapun bidang yang sedang Anda kerjakan hari ini, bisakah Anda memindahkan kebutuhan yang tersier tadi menjadi kebutuhan yang primer? Ya. Dan ini kesempatan, ambillah peluang bisnis syariah di era pandemik ini. Ini menjadi sebuah kesempatan, golden momentum buat Anda. Kalau Anda tidak ambil, Anda akan sulit mendapatkan kesempatan yang sama setelah pandemik ini selesai. Mungkin akan berbeda. Dan percayalah, siapa yang survive menjalankan konsep bisnis syariah di masa pandemik ini, dia akan leading di masa normal. Percaya Mas saya. Pada saat nanti udah mulai normal again,
maka yang akan booming nanti bisnis ke depan adalah bisnis yang berbasis pada syariah. Jangan sampai kita ketinggalan kereta. Ya. Maka oleh karena itu, Gus sendiri sedang membangun suatu proyek yang cukup besar, ya, yang bukan hanya di satu lokasi, tetapi kita ingin menjadi obsesi bukan hanya di Indonesia, bahkan menjadi paling tidak Asia Pasifik kita menjadi yang terbaik dan terbesar. Kita harus bermimpi besar, walaupun kita harus mulai dari kecil, nggak apa-apa. Kenapa Gus yakin? Karena Gus punya yang maha power tadi. Gus koneksikan dengan kepada yang maha. Insya Allah semua akan menjadi satu kemudian. Tinggal saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah hadirkan orang-orang yang memang siap berjuang, siap memperjuangkan konsep bisnis syariah ini untuk kemajuan umat dan kemajuan masa depan akhirat kita. Tidak ada satu pekerjaan, menurut saya Mas Lali, tidak ada satu pekerjaan yang bisa mengkombinasikan manajemen dunia dan manajemen akhirat kecuali yang berbicara soal masalah tadi, proteksi tadi. Kemudian kedua, Mas Ali pernah dengar nggak ada orang yang mendapatkan income selama 5 tahun berturut-turut, ya, tidak pernah putus dengan satu konsumen. Padahal konsumen itu udah nggak beli lagi produk kita. Cuma sekali dia punya produk itu. Tapi 5 tahun. Setahu saya belum ada, Mas. Tapi itu ada loh di dalam satu profesi. Maka saya salut sama teman-teman yang berada di profesi sebagai agen asuransi, yang khususnya yang syariah ya, agen asuransi syariah itu, dia adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan income itu sampai 5 tahun. Passive income. Itu yang sebenarnya passive income itu loh. Kalau passive income yang didengung-dengungkan oleh perusahaan yang di sebelah, ya, tetangga sebelah ya, saya nggak usah sebutkan, itu kan hanya pada saat kita mempunyai ada repeat order. Pada saat repeat order baru akan ada terus income kan. Kalau ini kan tidak, cukup sekali transaksi seterusnya. Yang ketiga, mana ada perusahaan yang bisa ngurus dari mulai lahir sampai meninggal? Enggak, Mas Loi? Bayi lahir, perlu nggak diproteksi kesehatannya? Perlu, Gus. Perlu nggak diproteksi pendidikannya? Iya. Ada jaminan sekeluarga itu nggak kena kecelakaan? Nggak ada jaminan. Sampai S3 pendidikan. Iya kan? Ada jaminan nggak selama mereka hidup itu nggak ada kena penyakit? Wah, sampai meninggal pun dipikirin. Dan tahukah Anda siapa orang yang paling berjasa dan paling mengharukan ketika almarhum itu meninggal, almarhumah itu meninggal? Agen asuransi yang membawakan klaim asuransinya kepada ahli waris. Itu suatu momen-momen yang sangat mengharukan, momen yang sangat berkesan, ya, yang sangat inspirasional, ya, akan diingat sepanjang sejarah oleh yang bersangkutan. Terima kasih. Di saat sedih ini, orang hanya bisa mengucapkan sabar, tabah, kami turut berduka cita, tapi Anda datang membawa setumpuk uang, santunan kematian dari almarhum kepada kami. Itu luar biasa. Kemudian apalagi yang bisa didapatkan teman-teman kalau sudah seperti itu, teman-teman. Luar biasa. Jadi kalau kita semua memikirkan kepada tujuan akhirnya, maka kendala-kendala yang kita peroleh selama dalam prosesnya itu akan kita anggap sepi saja. Dan percayalah, ya, walaupun kura-kura melawan kancil, belum tentu kura-kura kalah dalam pertandingan lari dengan kancil. Ketika kancil sudah mendekati finish, kemudian dia istirahat, dia menunggu kura-kura datang, dan dia akhirnya tertidur nyenyak, dan akhirnya kura-kura pun lewat di samping dia, dan akhirnya kura-kura yang menang. Jadi kuncinya adalah bukan siapa yang memulai lebih awal, siapa yang bertahan sampai akhir. Itulah yang akan menjadi orang sukses. Bukan siapa yang memulai di awal ini, tetapi siapa yang bertahan sampai akhir finish, itulah yang akan menjadi sukses. Ya. Itulah Mas Lali, kira-kira nggak terasa sudah hampir jam 11, kita akan memberikan kesempatan untuk tanya-jawab, baik itu yang ada di Facebook, boleh dituliskan di kolom komentar, ataupun yang ada di Zoom. Saya kembalikan kepada Mas Lali untuk diskusi, kita punya waktu sekitar 5-10 menit. Baik, Gus. Baik, Bapak-Ibu sekalian, luar biasa untuk pengantar presentasi bisnis pada hari ini. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung untuk dari Zoom. Kalau yang dari Facebook, silahkan nulis di kolom komentar untuk dibaca pertanyaannya. Ya, ini saya dapat langsung dari Pak Nurman, luar biasa pertanyaannya. Terima kasih Pak Nurman. Saya bacakan ya, Mas Lali. Boleh. Seberapa besar trust masyarakat kepada perusahaan asuransi syariah di Indonesia karena masalah 1, masih satu kesatuan dengan konvensional, 2, proses klaim,
Tiga, kondisi finansial perusahaan ini sekarang karena pandemik. Oke. Saya jawab satu-satu ya, Mas Nurman ya. Bagus sekali pertanyaan. Makasih Mas Nurman. Nanti bisa di-share kembali jawaban ini kepada yang lain. Nomor 1. Bagaimana menghadapi trust bisa diberikan kepada perusahaan syariah sementara masih satu satuan dan konflik. Ini yang dimaksud Mas Nurman pasti yang masih unit ya. Kalau yang sudah distribution channel, Mas, nggak masalah, Mas. Yang bermasalah sekarang adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang masih unit syariah. Maka saya mendoakan perusahaan-perusahaan yang masih unit syariah segera bisa berpindah menjadi distribution channel, menyusul dengan yang kakaknya yang sudah duluan. Ya, saya sebut ada kakak sama adik ya. Yang kakaknya udah ada yang duluan soalnya. Ada satu perusahaan ya, perusahaan asuransi syariah yang sudah duluan memiliki distribution channel. Ya, nanti Anda bisa cek lagi, cek sendiri di website perusahaan apa itu. Nah, adik-adiknya banyak nih. Ya, kakaknya cuma satu, tapi adiknya banyak. Saya hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan yang adik-adik ini, yang masih unit syariah ini, segera bertransformasi menuju ke distribution channel. Selama Anda masih di unit, pertanyaan Mas Nurman, betul, saya sepakat. Akan menjadi tidak trust. Ya. Karena labelnya saja syariah, tetapi di dalamnya masih bercampur, bisa jual konvensional dan jual syariah. Itu yang menyebabkan Gus dalam memilih partner tidak sembarangan. Gus memilih partner yang memang sudah memiliki kemampuan untuk spin off perusahaan syariah itu dibandingkan dengan yang hanya sekedar unit. Ya. Itu satu saya udah jawab Mas Nurman ya. Nanti bisa ditanggapi balik. Yang kedua proses klaim. Ya. Proses klaim ini ada kaitan dengan nomor 3 juga, tapi saya jawab proses klaim dulu. Proses klaim ini dalam dunia asuransi itu terkait dengan RBC Mas Nurman. RBC itu adalah risk based capital. Risk based capital yang dibuat satu aturan ya, policy yang dibuat oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu 120% dari modal. Jadi artinya tidak boleh persis 100%, Mas Nurman. Harus 120%. Artinya ketika terjadi meninggal dunia harus punya kemampuan membayar premi. Ya, saya nggak usah sebut ada satu perusahaan asuransi yang gagal bayar. Kenapa? Tidak punya kecukupan modal. Risk based capitalnya sudah di bawah dari standar yang ditentukan oleh OJK, yaitu 120%. Ya. Jadi harus di atas 120%. Ya. Yang mau aman sebaiknya adalah 2 kali lipat. Bahkan saya lihat satu perusahaan, nanti bisa dicek ya, ada satu perusahaan, dia sudah masuk ke dalam distribution channel, dia punya risk based capital sampai 210%. Apa artinya Mas Nurman? Kalau 210% itu artinya, mohon maaf, saya ambil contoh aja langsung Mas Nurman, kalau Mas Nurman tutup usia, ya sampai 2 kali mati, perusahaan itu bisa bayar Anda uang santunan 2 kali lipat. 2 kali, mohon maaf, 2 kali. Misalnya gini, Mas Nurman mati sekarang, ya meninggal dunia, mohon maaf nih, ya meninggal, terus hidup lagi, udah keluar nih santunannya, terus hidup lagi, mati lagi, keluar lagi yang kedua kali, mereka masih bisa bayar. Itu yang lebih aman, ya. Yang gagal klaim itu karena mereka tidak punya kecukupan modal. Kalau istilah dunia perbankan itu CAR-nya nggak masuk, ya, capital adequate ratio-nya nggak masuk, ya. Saya juga kemungkinan ada kemungkinan investasi digunakan di wilayah-wilayah portofolio yang non syariah, misalnya kayak falas, kemudian juga non saham syariah, ya, non sukuk. Itu yang kedua. Ketiga, kondisi finansial perusahaan yang sekarang karena pandemi. Ini gampang jawabnya Mas Nurman ya, bukannya saya meremehkan pertanyaan ya. Mudah sekali menjawabnya Mas Nurman. Lihat reputasi dan rekam jejak perusahaan itu. Ya. Mas Nurman pernah tahu ya, yang namanya Nyonya Menir ya. Berdiri sejak tahun berapa ya itu? 1900 berapa gitu kan. Jadi pilihlah perusahaan asuransi syariah yang memiliki riwayat hidup perusahaannya itu sudah panjang. Bukan sekedar 10 tahun, bukan sekedar 50 tahun. Kalau udah bicara asuransi ini, kalau bisa ratusan tahun. Ya. Nanti bisa dicek ya. Kalau perusahaan itu sudah sampai melewati 2 kali perang dunia, 6 kali wabah pandemik, dia masih survive, dan justru hari ini malah melakukan satu terobosan, membuat gebrakan distribution channel syariah, ini luar biasa menurut saya. Itu aja yang kita lihat. Kondisi, jangan terjebak oleh angin sorga dari yang menawarkan kepada Anda. Anda mesti cek lagi bagaimana reputasi perusahaan itu. Ya, semua sekarang udah zaman transparan, bisa dicek semua di Google, bisa dicek di Wikipedia, bisa dicek di YouTube ya. Oke. Itu terima kasih, Gus. Sudah menjawab Mas Nurman? Sudah, terima kasih, Gus. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Nurman. Berikutnya yang kedua juga masuk ke Gus nih, Mas Leli. Ya. Gus, kebetulan alhamdulillah saya sekarang menjalankan bisnis digital mengikuti motonya Warren Buffett. Kita berinvestasi kepada apa yang belum terjadi, bukan kepada apa yang sudah terjadi. Ya, tetap jalan namanya Bu Murni ya, Bu Murni sahabat saya.
Beliau juga yang dulu membantu saya dalam melakukan proses launching buku di Golf Club Senayan ya. Buku saya pertama tahun 2006. Alhamdulillah kita 3.000 eksemplar, 1 bulan langsung sold out semua ya, bestseller. Makasih Bu Murti. Jadi betul, jangan kita berinvestasi menunggu apa yang sudah terjadi. Justru kita berinvestasi apa yang belum terjadi. Ketika orang tidak berpikir kita berinvestasi, itu ada keuntungan 2 kali lipat dari kita dibandingkan yang nunggu lihat-lihat situasi, wait and see gitu. Nah, ini berarti tidak melakukan satu proses yang namanya antisipasi. Oke, saya kembalikan ke Mas Leli. Mungkin ada yang raise hand, mungkin ada yang... Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum ada yang nanya, ini ada titipan pertanyaan, Gus. Boleh, di Facebook juga nanti ada yang mau tanya, silakan. Ya. Kalau tadi sebagai nasabah asuransi untuk sedia payung sebelum hujan, nah bagaimana supaya selain sedia payung sebelum hujan, juga ini tadi kan bicaranya tentang bisnis ya. Bagaimana tidak hanya membayar, tidak hanya menjadi nasabah, tapi bisa juga berbisnis di asuransi ini bagaimana, Gus? Oke, bagus. Oke. Ini yang disebut dengan 2-in-1. 2-in-1. Ya, manusia itu mempunyai prinsip ekonomi. Bagaimana caranya dengan usaha seminimal mungkin mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Itu satu hal yang sangat logis. Nah, bagaimana caranya ya kita bisa menjadi bagian dari proses proteksi itu, tetapi kita tidak perlu mengeluarkan biaya kan? Yeah. Prinsipnya adalah fastabiqul khairat. Jadikan pekerjaan ini, ya Anda masuk dalam pekerjaan yang seperti ini, jadikan sebagai satu dakwah. Kalau kita niatnya berdakwah, kita berbagi kepada orang, dan orang itu terbuka kesadarannya untuk ikut apa yang kita tawarkan, berarti kan orang itu akan bergabung dengan kita. Dia akan menjadi orang yang memiliki polis juga, sama seperti kita. Nah, kalau ada beberapa orang seperti itu, seperti Anda kan dapat komisi. Nah, komisi itu bisa Anda gunakan untuk membayar kontribusi Anda setiap bulan. Gitu. Dan saya melihat ya, di antara kumpulan orang-orang, ya, ini bukan perusahaan ya, individu orang yang memiliki kemampuan finansial yang cukup stabil dan juga besar, itu adalah salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang orang yang bergerak di bidang profesinya asuransi. Ada pengacara, ada dokter, kemudian ada agen asuransi, ada lagi satu, ada beberapa, salah satunya adalah asuransi. Memberikan satu peluang yang besar untuk bisa mendapatkan income yang besar. Jadi, maaf, bukan Gus bicara soal terlalu materialistis, tidak. Gus cuma pesan satu aja. Saya doakan semua yang hadir di sini, yang di Facebook, juga yang ada di Zoom, saya doakan semua, bukan hanya doakan, saya sumpahin ya, tolong diaminkan, saya sumpahin semua pada jadi miliarder. Amin ya, saya sumpahin semua jadi miliarder. Tapi tolong, setelah jadi miliarder atau triliuner, please, bantu orang miskin lebih banyak. Itu aja. Kita makan paling mentok berapa piring sih Mas Lali? 2-3 piring. Paling yang keempat sudah muntah kita. Ya, enaknya makanan kan pada saat suapan pertama. Setelah itu kan udah nggak enak lagi, nggak berasa lagi kan. Tapi kalau kita udah terlalu banyak, mungkin kita akan jengah. Nah, ambil harta sebanyak mungkin. Untuk apa? Untuk diwakafkan kembali. Nanti kalau ada teman-teman yang berminat, boleh japri ke saya akan kirimkan sebuah video yang sangat inspiratif, menyentuh sekali. Bagaimana beliau tinggal di Mesir ya. Beliau saat meninggal itu diiringi oleh ya, yang mengiringi jenazah beliau itu 500.000 orang loh, 500 juta. Padahal orang ini nggak terkenal Mas Lali. Yang subscribernya di YouTube nggak ada, kemudian followernya di Instagram juga nggak punya gitu. Nggak punya friend yang banyak, nggak punya follow di Twitternya juga banyak, tapi dia bukan orang sosial media, tetapi begitu meninggal, 500.000 orang itu mengiringi jenazahnya. Dengan kalau saya berteman sama Mas Lali masih hidup kan bisa disebut Gus dicari muka nih sama Mas Lali kan gitu. Karena masih hidup, punya kepentingan. Ini udah meninggal. Apa yang mau dicari? Keuntungan apa yang mau dicari sama orang meninggal? Nggak ada. Tapi orang itu kan berarti ikhlas. Orang itu datang ke kuburan itu dengan ikhlas. 500.000 orang, 500 juta, luar biasa. Kenapa? Ini rahasianya. Setelah beberapa tahun di masa mau meninggalnya beliau mensedekahkan, beliau mewakafkan hartanya kepada Allah 100%. Bukan setengah, bukan 75%, 100% hartanya diwakafkan kepada Allah. Dan anehnya begitu diwakafkan 100% kepada Allah, justru sekolahnya makin berkembang, ya, bisnisnya makin hebat. Percaya atau tidak, believe or not. Mohon teman-teman dalam berbisnis jangan sekedar kalkulasi matematik, tapi juga pakai kalkulasi spiritual.
Karena kita berbisnis bukan dengan manusia, tapi kita juga berbisnis dengan Allah. Berbisnis dengan Allah, berbisnis dengan Tuhan. Tijaratan lan tabur, yaitu bisnis yang tidak akan pernah rugi. Berhasilnya kita akan mendapatkan rupiah, gagalnya pun kita mendapatkan berkah, insya Allah. Itu Mas Leli, saya sangat sarankan kalau Anda bisa sekalian bergabung di satu perusahaan asuransi syariah, lebih bagus. Ya, kalau saya boleh pesan, yang syariah. Kalaupun syariah, itu pun jangan yang sekedar unit, kalau bisa yang sudah mendekati ke arah spin-off, sehingga tidak ada campur aduk antara yang konvensional dengan yang syariah. Nanti silakan dicari ya perusahaan apa yang bisa memberikan peluang besar bagi Anda untuk masuk ke dalam bisnis syariah secara murni. Satu lagi mungkin? Tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Ya. Kalau yang mau tanya silahkan di unmute mic-nya. Bu Indrawati atau Pak Iskandar. Oh ini ada pertanyaan lagi. Baik. Apakah ketika saya menyisihkan sebagian harta saya di infak itu masuk dalam kategori wakaf? Baik, Ibu, mohon dibedakan. Di dalam istilah Islam itu ada istilah sedekah itu dibagi dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Ya. Sedekah sunnah itu adalah infak. Ya. Sedekah wajib adalah zakat. Oke. Kalau infak, sedekah sunnah, ya, namanya juga sunnah, berarti bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, jumlahnya pun juga bebas. Silakan. Kalau infak, nggak ada syarat-syarat tertentu. Ya, selama yang diinfakkan itu hartanya halal, ya. Itu satu. Kita nggak perlu bahas, karena simple kalau infak. Tapi begitu bicara zakat dan wakaf, beda. Zakat dan wakaf itu perlakuannya sama dalam hukum fikih. Ya. Zakat itu ada peraturannya, yaitu ada nisab, ada haul, ya kan? Ada amil, ada mustahik, ada muzaki. Ada yang berzakat, ada yang menerima zakat, yang 8 asnaf, ada panitianya, kemudian ada haulnya, ya, sudah cukup setahun, kemudian ada nisabnya, ya, ada nisabnya. Nisab itu adalah batas ukuran daripada untuk orang berzakat, ya. Oke. Nah, wakaf juga begitu, Bu. Wakaf tidak bisa misalnya tiba-tiba, Pak, ini saya ada kelebihan dana 10 juta, ini saya wakafkan ya Pak ya nanti untuk bangun musola. Oh, nggak bisa begitu, itu namanya infak. Belum bisa disebut wakaf. Wakaf itu ada 5 persyaratannya. Ya. 1, wakif, orang yang berwakaf. 2, mauquf alaih, ya. Orang yang menerima wakaf. 3, mauquf bih, ya. Orang yang, barang yang diwakafkan. 4, ikrar, harus ada ikrar, seperti nikah, ada ijab kabulnya. Baru tambahan yang kelima adalah saksi. Jadi kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka jatuhnya adalah infak, Bu, bukan wakaf. Wakaf itu ada persyaratannya. Dan kalau mau ditambahkan lagi satu, saya usulkan yaitu nazir, yaitu lembaga yang akan menjadi pengelola dana wakaf. Ya, jadi dana wakaf ini nggak bisa dikelola oleh sembarang orang. Nggak boleh yang amatiran, harus yang profesional dan sudah mendapat otoritas dan sertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia. Ya. Jadi sudah cukup banyak lembaga-lembaga wakaf yang sudah profesional dan certified, tinggal dipilih saja mana yang Anda suka, yang Anda cocok, ya silakan dipilih proyeknya apa yang bisa disalurkan, itu tinggal ditentukan dari situ. Ikrannya harus jelas, ikrannya mau kepada siapa, lembaganya, dan untuk proyek apa. Sehingga begitu meninggal tidak jadi persengketaan, semua sudah hitam di atas putih. Gitu Bu Murni, jadi tidak bisa sembarangan kita sebut yang namanya infak itu jadi berubah menjadi wakaf. Ada aturan mainnya ya. Oke, dan kita harus meluruskan juga persepsi masalah selama ini orang yang namanya wakaf itu dipersepsikan adalah aset. Ya, 3M. Masjid, madrasah, makam. Ya, orang wakaf itu aja. Padahal sebenarnya wakaf yang lagi dibutuhkan hari ini adalah wakaf tunai. Ya, itu yang lebih penting sekarang hari ini adalah wakaf tunai. Itu wakaf yang memang bisa langsung digunakan untuk menjalankan sebuah proyek. Bahkan sekarang sudah berkembang menjadi wakaf produktif, ada wakaf investasi dan sebagainya. Dan ini secara hukum dibenarkan. Secara hukum dibenarkan. Yang penting dana awal dari wakaf tidak dikurangi ya. Kalau istilah Nabi itu ambil pokoknya, keuntungannya kamu kelola gitu. Ada istilahnya dalam bahasa Rasulullah. Oke? Sama-sama. Terima kasih. Sepertinya kita sudah cukup mau persiapan zuhur. Baik teman-teman yang sudah bergabung, baik itu yang ada di Zoom, terima kasih sudah bergabung.
di saluran ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman juga yang ada di Facebook yang sudah setia mengikuti dari awal. Kita masih ada nanti siang ya Mas Lali ya, jam berapa? 12:30. Di unmute dulu. Nah, saya lihat. Setengah 1 ya kalau saya. Ya, setengah Apa satu. jam 1? Jam 1 ya sampai jam 3 ya. Jadi nanti jam 1 sampai jam 3 kita akan siaran lagi. Ya, jam 1 sampai jam 3 kita akan siaran lagi. Temanya apa Mas Leli? Are you ready become Syariah Manager? Oh ya, oke. Jadi kita akan membahas tentang peluang kita menjadi berkarya di dunia bisnis syariah. Peluang kita berkarya di bisnis syariah. Jadi akan menjadi lanjutan dari apa yang kita bahas hari ini, siang ini menjelang siang kita akan bahas. Jadi teman-teman yang tadi baru bergabungnya terlambat atau mungkin belum begitu jelas apa yang saya sampaikan, nanti kita akan bahas lebih detail lagi di siang hari ya. Terima kasih. Ini bagian daripada proses niat Gus untuk berbagi selama 24 jam, ya, sedekah ilmu 24 jam, presentasi bisnis, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kita nanti sampai hari Sabtu, ya, nanti jadwal acaranya akan saya share di Facebook dan juga ada di WhatsApp group. Bagi teman-teman yang belum punya YouTube channel juga bisa like and share serta subscribe di YouTube channel saya, yaitu The Mentor Gus Reza. Atau bisa juga ke WhatsApp 0812-8798-3642 atau 0817-331-684 atau bisa juga ke Facebook saya Reza Syariah. Nanti kita akan informasikan lewat Facebook program-program kita selanjutnya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Saya maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Sekali lagi semua terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan. Mudah-mudahan semua bermanfaat buat teman-teman juga yang di Zoom. Terima kasih. Jangan lupa share kepada teman-teman yang lain. Ya, sama-sama Pak Nurman. Kita share buat yang lain juga. Mudah-mudahan bisa lebih maksimal syiar kita. Ya, makin banyak, makin besar, makin luas syiarnya. Insya Allah pahala juga buat kita semua. Saya kembalikan pada Mas Nelly. Kita tutup. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Kita tutup dengan bacaan dari Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya Pak Nurman, Pak Yadi, Bu Indrawati, Pak Iskan. Terima kasih Pak Leli. Bu Pak Leli, ilmu-ilmunya semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Gabung lagi nanti. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu jam 1 dengan teman-teman yang lain. Ya, insya Allah. Terima kasih.